300 ribuan nampaknya jadi angka yang masuk akal bagi kita untuk dapatkan TWS yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Gak kemahalan dan juga gak terlalu murah. Kalau 200 ribuan apalagi 100 ribu memang cukup too good to be true buat kita dapetin TWS yang cukup oke. Waterfall sudah di sini dan ini adalah Edifier X3S. Di awal rilis TWS ini harganya berkisar di 400 ribuan. Namun tahun ini harganya makin terjangkau dan udah tinggal 300 ribuan aja. Tepatnya gue dapet di harga 379 ribu rupiah. Dan menurut gue ini adalah TWS 300 ribuan paling worth it untuk tahun ini. Kenapa bisa worth it, Sur? Kita bahas mulai dari dalam boxnya. Di dalam sini kita dapat kitab-kitab, ear tips dengan berbagai ukuran, case dan earbudnya, serta dapat charger USB-C. Kemudian untuk spesifikasi dan fiturnya. TWS ini udah pakai Bluetooth versi 5.2 dengan ketahanan baterai hingga 28 jam. Untuk earbudsnya sendiri bisa tahan sampai 8 jam dalam satu kali ngecas. Ada gaming mode yang berfungsi untuk mengurangi delay pada saat main game. Ada Qualcomm CVC 8.0 yang berfungsi untuk membuat panggilan telepon jadi lebih jernih. Support juga Qualcomm aptX untuk audio codecnya, serta ada AAC dan juga kodek SBC. TWS ini juga udah tahan air dan debu dengan sertifikasi IP55. Ada juga fitur touch control untuk mengendalikan musik, panggilan, dan juga mengatur volume. Driver TWS ini berukuran 6 mm. Untuk durasi ngecasnya, kita butuh 1 jam 40 menit untuk isi penuh earbudsnya dan 2 jam untuk isi penuh case-nya. Kapasitas baterainya berukuran 50 mAh untuk earbudsnya dan untuk case-nya 350 mAh. Untuk respon frekuensinya ada di 20 Hz hingga 20 kHz dengan impedance 16 ohm. Untuk charging portnya udah pakai USB-C. Desain case-nya ini cukup keren. Untuk harga segini menurut gue udah cukup oke. Cuma ini kalau dibuka pakai satu tangan agak susah. Magnetnya cukup kuat dan juga gripnya itu kayak kurang nyaman kalau pakai satu tangan aja. Butuh dua tangan untuk bisa buka TWS ini dengan cepat. Untuk build quality, case ini terbuat dari plastik ABS dengan finishing doff, lembut di tangan dan gak terkesan murahan. Desain earbudsnya juga oke. Masih pakai bahan yang sama dan keren. Untuk yang warna putih ini menurut gue cukup eye-catching. Saat dipakai di telinga terasa ringan, fitting di telinga juga cukup aman. Dipakai jogging ataupun workout sama sekali gak kendor. Oh iya, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ke channel ini. Gue sering share pengalaman gue dalam pakai gadget apapun. Oke, lanjut lagi. Di earbudsnya ini ada LED indikator. Kalau birunya kedip sekali, itu tandanya dia baru nyala. Kalau birunya kedip 2 kali, itu artinya earbudsnya masuk ke pairing mode. Dan kalau nyala merah di dalam case, itu artinya TWS-nya lagi ngecas. Dan kalau warna merah nyala saat dipakai, itu artinya baterainya hampir habis. Dan kalau nggak nyala sama sekali saat dipasang di case, itu artinya earbudsnya udah penuh. Untuk case-nya juga ada LED indikator. Kalau warna merah itu artinya lagi ngisi baterai. Dan kalau udah nggak nyala berarti case-nya udah penuh. Untuk fitur touch control-nya di sini kita dapat banyak ya. Kalau tap 1 kali kita bisa play dan pause. Tap 2 kali di earbuds kanan untuk next. Tap 2 kali earbuds kiri untuk previous. Tap earbuds kanan 3 kali untuk voice assistant dan yang kiri untuk aktifkan dan matikan gaming mode. Tap dan tahan earbuds kanan untuk naikkan volume dan yang kiri untuk turunkan volume. Kemudian kita bahas kualitas suaranya. Di mid ini cukup terasa jelas vokalnya. Di sini gue sama sekali gak nemuin ada suara-suara yang mendem yang biasanya terjadi ketika bassnya terlalu powerful atau terlalu kencang. Dan di sini bassnya juga sangat rapi ya. Saat denger lagu macam EDM, terasa bulat dan gak pecah. Dengerin lagunya Z itu yang banyak bassnya, TWS ini sama sekali gak kewalahan. Masih rapi dan bulat bassnya. Untuk treble-nya di sini masih aman, cuma hampir kerasa pedes. Hampir ya. Detail-detail suara dapat didengar dengan jelas. Clarity-nya juga cukup. Untuk staging-nya juga oke. Gue bisa rasakan ada jarak dari sumber suara yang seolah-olah ada di depan, di tengah, ataupun di samping gue. Meskipun belum ada active noise cancelling, TWS ini udah cukup oke untuk meredam suara dari luar. Isolasinya cukup oke. Tapi tentunya tidak sehening TWS dengan active noise cancelling ya. Musik yang cocok ini hampir semua genre. Gue cobain mulai dari lo-fi,
EDM, jazz, R&B, dan masih banyak lagi. Untuk nonton film, TWS ini pun cukup bisa diandalkan. Dengerin podcast juga nyaman. Untuk gaming, delaynya masih ada, tapi tipis banget. Ini adalah kualitas audio dari mikrofon Edifier X3S. Gimana menurut kalian guys? Apakah cukup decent kualitasnya untuk dipakai Zoom meeting atau Discord sambil main game? Watch Folks sudah di sini. Apakah suaranya bagus? Cek sound 1, 2, 3. Overall, gue cukup suka dan puas dengan TWS ini. Untuk range harga 300.000, kualitasnya udah cukup mumpuni. Meskipun belum ada fitur macam ANC, apalagi transparency mode. Menurut gue ini yang paling worth it di range harga 300 ribuan. Kayaknya agak sulit untuk bisa lawan kualitas audio dari TWS ini. Kalau kalian punya rekomendasi yang lebih bagus, boleh komen di bawah ya. See you on the next video.